Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal ngomongin gimana cara apply ke SMU. By the way, SMU adalah salah satu public university di Singapura. Mungkin kalian yang berencana untuk kuliah dengan jurusan seperti bisnis ataupun manajemen, pasti udah nggak asing lagi denger istilah atau university yang namanya SMU. SMU ini juga salah satu top univ di Singapura. Mungkin bisa dibilang SMU ini sekelas dengan NTU maupun NUS. Tapi kalau NTU NUS menyediakan jurusan-jurusan engineering, SMU ini bisa dibilang lebih fokus ke jurusan-jurusan seperti bisnis atau manajemen. Bagi kalian yang mungkin belum sempat nonton video penjelasan mengenai cara apply ke NTU maupun NUS, kalian bisa klik link yang ada di description. Koko udah sempat bikin videonya sebelum ini. Nah, di video kali ini kita akan fokus untuk SMU. Kita akan lihat ada scholarship apa aja di SMU, kapan kira-kira kita bisa mulai apply, apa aja yang perlu dipersiapkan, berapa sih kira-kira dana atau biaya yang diperlukan kalau kalian pengen kuliah di SMU, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang mungkin kalian perlu tahu terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai videonya, mungkin kalian bisa siapin notes ataupun catatan supaya kalian bisa mencatat informasi-informasi penting yang kalian bakal dapat di video kali ini. Jangan lupa di subscribe ataupun like juga video Koko supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang Koko akan upload di channel YouTube Koko. Kita langsung aja lihat websitenya SMU, smu.edu.sg. Kurang lebih ini adalah tampilan dari websitenya NTU. Masih sama ya seperti video mengenai pendaftaran NTU maupun NUS yang udah Koko buat beberapa waktu yang lalu. Koko hanya fokus untuk kalian yang mau apply S1. Jadi bagi yang pengen apply S2, S3 atau transfer student, kalian sekarang udah kuliah S1 di mana terus kalian pengen pindah ke SMU, mungkin kalian harus explore ataupun research sendiri website ini. Tapi bagi kalian yang sekarang kelas 12 dan akan melanjutkan S1 ke SMU, nah kalian bisa ikutin video ini. Kita langsung aja lihat bagian undergraduate degrees. Ini adalah untuk S1. Beberapa hal yang mungkin kita akan lihat dulu ya. Pertama, Koko akan lihat dulu mengenai mungkin undergraduate programs. Undergraduate programs ini jurusan-jurusan apa aja yang ada di SMU. Kalau kalian perhatiin di sini ya kurang lebih inilah jurusan-jurusan yang disediakan di SMU. Kalian tinggal klik untuk melihat lebih detailnya. Misalnya kalian pengen jurusan business management, tinggal diklik aja ini. Nah, nanti akan ada penjelasan-penjelasan mengenai jurusan tersebut. Jadi kalian bisa lihat nih di sini kira-kira mau apply ke jurusan apa. Oke, ini mengenai jurusannya. Kita back sedikit. Selain jurusan, Koko akan coba lihat mengenai admission requirements. Jadi kalau kalian mau apply ke SMU, kira-kira apa aja sih yang harus kalian persiapkan? Mungkin persiapannya bisa dilakukan dari sekarang. Jadi jangan udah mepet-mepet kalian baru siapin segala sesuatunya. Karena nanti kalian akan terdistract sama kegiatan-kegiatan sekolah juga. Jadi ketika pendaftarannya udah dibuka, biasanya sekolah akan mulai UTS, UAS. Nah itu tentu saja akan mendistract kalian. Jadi menurut Koko kalau bisa dipersiapkan dari sekarang, ya why not gitu. Kita akan fokus ke bagian international and other qualification. Jadi untuk kalian yang dengan kurikulum nasional ataupun kurikulum A-level Cambridge mungkin atau IB, Koko rasa kita punya qualification ada di bagian ini. Kita coba lihat admission requirements.
a minimum of 12 years of a formal education with good bla bla bla. Ini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kalian mau apply ke SMU ya kalian harus udah selesai kelas 12. Nggak bisa nih masuk baru kelas 10 kalian mau apply ke SMU ya belum bisa. Jadi harus kelas 12. Kalau kalian baca di sini, kok akan klik ini dulu. Ini adalah list of international qualification that can be considered. Jadi international qualification ini apa aja sih yang termasuk dalam international qualification? Kita coba lihat sedikit di sini. Nah, inilah dia. Jadi ada banyak sekali ya international qualification. Koko rasa kalau kalian sekolah di Indonesia, ya mungkin kita punya kurikulum ya ini. Kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa sekolah internasional mungkin pakai Cambridge ya ada di sini. Kemudian ya ada banyak yang lainnya ya Koko nggak bahas satu-satu ya. Seperti Malaysia, Sri Lanka segala macam. Ya itu nggak relevan lah. Karena video Koko khusus dibuat untuk kalian yang sekolahnya di Indonesia. Kemudian compulsory SAT, IELTS ataupun TOEFL. Jadi untuk apply ke SMU kalian perlu ada SAT atau IELTS atau TOEFL. Nanti kita akan lihat nilai minimumnya berapa. Nah, kalau kalian ingat-ingat di sini ya, waktu Koko menjelaskan mengenai cara mendaftar ke NTU maupun NUS, SAT, IELTS ataupun TOEFL ini juga menjadi salah satu requirements. Kalau kalian memang pengen kuliah di Singapura, mungkin nggak ada salahnya untuk apply ke beberapa uni di Singapura. Toh persyaratannya pun mirip-mirip semua. Nanti kita akan lihat nilai SAT ataupun IELTS atau TOEFL untuk SMU ini perlu skor berapa. Oke, kita balik lagi ke page yang tadi. Ada di sini juga ya, one of the following standardized test score is required. Jadi ini wajib, nggak boleh enggak. SAT, IELTS ataupun TOEFL. Kemudian interview for shortlisted applicants. Jadi kalau kalian mau apply ke SMU dan kalian sudah tershortlist, kalian akan dipanggil interview. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada waktu pendaftarannya. Tapi waktu pendaftarannya ini kalau Koko lihat ya, ini masih yang kemarin ya. Kalau kalian baca di sini, applicants with international qualification are required to take one of the standardized tests mentioned above by, lihat tanggalnya aja, ini tanggal yang tahun ini. Artinya apa? Untuk academic year 2024-2025, which is tahun depan, page ini belum diupdate oleh pihak SMU. Tapi nggak jadi masalah. Dengan adanya tanggal-tanggal yang tahun ini, kalian bisa dapat gambarannya. Pendaftaran SMU itu nanti kira-kira ditutupnya kapan. Kemudian kalian punya nilai seperti SAT, IELTS ataupun TOEFL itu harus ada sebelum tanggal berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sekali lagi ini hanya perkiraan ya. Ketika website ini udah diupdate, kita baru bisa lihat tanggal pastinya untuk academic year 2024-2025. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah minimum SAT, IELTS ataupun TOEFL untuk kalian yang apply non-law programs. Jadi kalau kalian apply ke jurusan-jurusan yang bukan jurusan hukum, inilah nilai minimum yang diperlukan. SAT kita perlu minimum total skornya 1350 with at least 650 for evidence-based reading and writing. Koko rasa SAT mungkin ya ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak yang ambil ya. Yang lebih umum untuk murid-murid di Indonesia itu mungkin IELTS ataupun TOEFL. Jadi kalau kalian perhatikan di sini,
IELTS minimum skornya 7 with at least 7 for reading dan 6,5 for writing. Kalau kalian ingat video Koko tentang tentang NTU maupun NUS, basically requirement IELTS untuk SMU ini lebih tinggi daripada NTU maupun NUS. Seingat Koko, NTU hanya minta skornya 6 untuk IELTS, sedangkan NUS 6,5. Nah, SMU ini 7. Jadi kalau kalian sudah ambil IELTS dan kalian dapat 7 atau 7,5 misalnya, nah seperti yang tadi Koko bilang, nggak ada salahnya sekalian dipakai hasil IELTS kalian untuk kalian apply ke NTU maupun NUS. Toh nilai IELTS-nya sudah memenuhi requirement NTU dan NUS. TOEFL kalian bisa lihat di sini 93 baik IBT maupun PBT, internet based ataupun paper based test ya. Jadi inilah minimum skor yang perlu kalian persiapkan. Nah, bagi kalian yang ngerasa gila kok ini nilainya tinggi banget, mungkin nggak untuk dapat skor seperti itu? Menurut Koko mungkin ya. Kalau kalian yang ngerasa Inggrisnya kurang bagus, ya kalian ambil dulu preparationnya untuk IELTS ataupun TOEFL. Jadi kalau kalian memang pengen kuliah di NTU, NUS ataupun SMU, ya dipersiapkan dari sekarang. Oke, kita lanjut lagi. How to apply di sini. Nah, ini ya. Pendaftarannya akan buka sekitar, kalian perhatikan ini masih tahun lalu. Untuk tahun ini kapan? Koko juga nggak tahu pastinya, tapi perkiraannya pasti sekitar tanggal ini. Mungkin 17 Oktober 2023. Atau beberapa hari sebelum, beberapa hari sesudah, kita nggak tahu. Nanti ketika pendaftaran SMU ini udah dibuka, Koko akan bikin satu video lagi ya, mengenai cara pendaftaran dari awal sampai akhir. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Koko, bisa di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian nggak kelewat ketika Koko upload video mengenai pendaftaran SMU secara lengkap. Kemudian submission of supporting documents, dokumen apa aja yang diperlukan untuk apply ke SMU. Ini Koko rasa dokumennya juga mirip-mirip ya dengan dokumen yang diperlukan untuk apply ke NTU maupun NUS. Jadi persiapkan satu aja, kalian bisa apply ke beberapa uni. Dan menurut Koko worth it banget untuk dipersiapkan sekarang. Kita coba lihat dokumen apa aja yang diperlukan. Secondary School Examination Result, ini adalah ijazah SMP. Kalau Koko nggak salah ingat, ini juga requirements yang ada di NUS. Kemudian High School Examination Result, ini adalah nilai raport SMA. University Result kalau ada. Jadi bagi kalian yang udah S1 di Indo atau dimanapun mau pindah nih ke SMU, ya kalian perlu University Result ini. SAT, IELTS ataupun TOEFL yang tadi. Kemudian School Testimonials, Extra Curricular Activity, Co-Curricular Activity dan sebagainya, ini kalau ada. Jadi kalau kalian ada sertifikat ataupun ya penghargaan di bidang-bidang non-akademis maupun akademis, kalian boleh lampirkan di sini. Medical report kalau ada, criminal offense kalau ada. Koko rasa dua ini ya hopefully nggak ada lah ya. Nah ini semua nanti kalian scan karena kita akan upload. Sama juga ya seperti NTU maupun NUS. Jadi scan dari sekarang, save di komputer kalian, ya udah, tinggal dipakai waktu dibutuhkan. Jadi kenapa video-video cara pendaftaran ini Koko bikin sekarang? Harapannya adalah supaya kalian persiapkan dari sekarang. Mumpung ini masih bulan-bulan awal sekolah, mungkin belum terlalu banyak kegiatan. Oke, kemudian ini kalau kalian mau submit
dia punya dokumen by hard copy ya, tapi Koko tidak sarankan. Karena kita bisa upload, jadi pilihlah online uploading of supporting documents. Lebih simple daripada kalian harus sediakan hard copy-nya. Jadi step kedua ini Koko tidak sarankan. Jadi Koko akan tutup aja. Application fee, ada application fee sebesar 15 maksudnya Sing dollar. Ini nggak beda jauh dengan application fee untuk NTU maupun NUS. Dan bisa dibilang lumayan murah ya, dibandingkan kalian apply ke uni-uni lokal. Jadi Koko rasa untuk application fee ini harusnya nggak jadi masalah lah. Ini nggak terlalu gimana banget. Nah, ini mengenai admission requirements. Jadi kalian udah boleh catat dari sekarang kira-kira apa yang diperlukan, dipersiapkan kalau bisa, kemudian ambil preparation IELTS ataupun TOEFL jika dibutuhkan. Oke, ini mengenai requirements-nya, kita coba lihat mengenai financial matters. Bagi kalian yang penasaran, kuliah di SMU itu berapa sih per tahunnya? Kita bisa lihat di bagian tuition fees. Nah, skema pembayaran atau skema fee, tuition fee untuk public university di Singapura itu semuanya mirip-mirip ya. Artinya, akan ada tuition grant yang disediakan oleh pemerintah Singapura buat kalian. Tuition grant ini tujuannya adalah untuk mengurangi beban tuition fee yang harus kita bayarkan. NUS juga ada, NTU juga ada. Nah, kalau kalian apply atau ambil tuition grant ini, biasanya akan ada ikatan kerja atau mungkin bisa dibilang pengabdian untuk pemerintah Singapura selama 3 tahun after kalian lulus kuliah. Jadi begitu kalian lulus kuliah, kalian harus kerja untuk perusahaan Singapura selama 3 tahun. Ini sebagai pengabdian karena kalian sudah diberikan tuition grant waktu kuliah. Tapi kerja 3 tahun ini bukannya tidak digaji ya. Kalian akan dapat salary seperti biasa. Salary kalian juga nggak akan dipotong kok. Salary-nya tetap dapat, tidak dipotong apapun. Tapi ya kalian mengabdi untuk perusahaan Singapura. That's it. Jadi 3 tahun kerja ini bukannya kerja rodi, bukannya nggak dapat salary atau salary kalian cuma 1/10-nya. Nggak seperti itu. Tetap kerja kayak biasa, dapat salary seperti biasa. Itu yang dimaksud dengan tuition grant. Nah, seandainya kalian dapat tuition grant, inilah perkiraan biaya kuliah yang harus kalian persiapkan selama 1 tahun. Ini baru 1 tahun. Sekitar 25.000 Sing dollar untuk jurusan-jurusan ini ya. Kalau kalian ambil jurusan hukum, laws, lebih mahal lagi. Kalau kalian tidak dapat atau tidak mau ambil tuition grant, kalian mau bayar sendiri semuanya, biaya yang harus kalian persiapkan per tahunnya itu 45.600, hampir 2 kali lipatnya. Jadi in my opinion, menurut Koko ya, nggak ada salahnya untuk apply tuition grant. Toh nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian akan kerja juga kok. Nggak ada salahnya kerja untuk perusahaan Singapura selama 3 tahun. Setelah itu baru kalian bisa, ya terserah mau kerja di mana. Untuk perusahaan Indonesia kah atau lanjut di Singapura kah, ya bebas. Jadi bisa dibilang 3 tahun itu ya anggap aja seperti pengalaman kerja. Jadi nggak jadi masalah sama sekali. Tapi itu menurut pendapat pribadi Koko. Oke, ini mengenai uang kuliahnya. Kalian bisa baca lanjutannya di bawah ya, special term tuition fees. Ini untuk term 3 dan seterusnya. Jadi Koko rasa bagian ini Koko akan skip. Karena di video Koko hanya fokus ngomongin kalian yang baru mau masuk SMU.
Oke, bagian bawah ini kalian bisa baca-baca sendiri. Koko rasa nggak terlalu penting atau nggak terlalu signifikan. Yang penting ya ini, biaya kuliah per tahunnya. Ini hanya biaya kuliah aja ya, jadi belum termasuk accommodation, transport, segala macam. Oke, kita lanjut lagi. Koko akan coba explore ada apa lagi di sini. Nah, di sini ada student loans juga ya. Skema yang sama untuk NTU dan NUS. NTU dan NUS juga menyediakan student loans. Jadi bagi kalian yang ngerasa, kok after kita dapat tuition grant pun biaya kuliahnya masih lumayan mahal kok, sekitar 25.000 Sing dollar. Gimana caranya untuk membayar 25.000 Sing dollar itu seandainya kita atau orang tua ngerasa ini masih mahal loh. Nah, kalian bisa ajukan student loans. Tapi student loans ini tentu saja akan ada persyaratan-persyaratan tambahan. Misalnya kalian harus kerja. Kalau tuition grant 3 tahun mungkin harus ditambah lagi sekian tahun. Dan tuition loans ini sifatnya adalah pinjaman. Kalau tuition grant itu diberikan cuma-cuma, kecuali ya kita harus kerja 3 tahun tadi. Tuition loans ini sifatnya pinjaman. Artinya kalian harus bayar nanti. Jadi seperti kita pinjam uang, kita pakai uang itu untuk kuliah, after kuliah ya kita bayar gitu. Nah, kalau nggak mau apply tuition loans gimana? Mungkin ada sebagian yang berpikir, kalau kita apply tuition loans nanti harus bayar nih. Kalau nggak mau tuition loan, ada alternatif apa? Ya udah pasti kalian punya alternatif scholarship atau beasiswa. Nah, beasiswa yang ada di SMU kalian bisa lihat di sini. Koko akan fokus ke international students. Ya tentu saja kita nggak bisa apply untuk Singapore citizen ya. Kalau kalian lihat yang international students, ini untuk prospective student. Jadi bagi yang baru mau masuk SMU, bisa lihat di sini. Nanti kalau kalian udah kuliah di SMU, scholarship-nya pun tetap ada. Jadi misalnya nih, tahun pertama kalian ngerasa bayar sendiri aja lah. Tapi tahun kedua kalian mikir, wah lumayan berat nih kalau bayar sendiri. Cari scholarship ada juga. Jadi Koko rasa menurut pengalaman ya, uni di Singapura, terutama public university-nya, seperti SMU, NTU, NUS, SUTD, SUSS, itu mereka menyediakan skema yang bisa kita pakai untuk mengurangi biaya kuliah. Ya salah satunya scholarship. Dan itu bisa kalian apply sebelum kalian masuk uni ataupun setelah kalian di sana. Jadi public university di Singapura itu selalu menyediakan scholarship. Nah, kita coba lihat sekilas scholarship apa aja yang ada di SMU. Tentu saja ini kalian harus baca detailnya sendiri-sendiri ya. Koko nggak akan jelasin semuanya, tapi Koko sangat menyarankan kalian untuk baca. Karena kalau kalian apply scholarship, biasanya akan ada interview untuk scholarship. Nah, waktu kalian interview, ya kalau Koko dari sisi interviewer ya, Koko pengen kasih kalian scholarship. Tentu saja Koko berharap kalian tahu, kalian tuh apply scholarship apa. Kemudian scholarship yang kalian apply itu persyaratannya apa. Kemudian scholarship tersebut memberikan fasilitas apa dan sebagainya. Jadi menurut Koko, nggak ada salahnya kalian untuk baca scholarship ini. Kita buka salah satu aja, misalnya ASEAN Undergraduate Scholarship, atau kita baca di sini aja ringkasannya. Atau Koko klik lah supaya kita bisa lihat ada menu apa aja di dalamnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Eligibility kriterianya, siapa aja yang boleh apply scholarship ini.
Citizens from ASEAN countries, tentu saja Indonesia termasuk. Jadi kalian yang dari Indonesia, yang kewarganegaraannya Indonesia, boleh apply scholarship ini. Kalian harus punya outstanding academic result, ya nilai raport, IELTS, TOEFL harus bagus ya. Kemudian demonstrates leadership and communication skill, ini mereka bisa lihat dari interview nanti. Good record of co-curricular activity and community service. Jadi bagi yang sekarang ngerasa nggak penting lah organisasi, yang penting nilai sekolah bagus, menurut Koko pemikiran seperti itu kurang tepat. Karena setiap kita atau kalian apply scholarship kemanapun, bukan hanya ke Singapura, bagian-bagian ini itu selalu dilihat. Bagian-bagian ini itu maksudnya bagian-bagian non-akademis. Jadi kalau kalian nonton video ini waktu kalian kelas 11 atau kelas 10, mungkin nggak ada salahnya kalian itu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan non-akademis. Kalau yang sekarang nonton video ini kelas 12 mungkin sudah agak telat ya. Karena kalau udah kelas 12, udah nggak ada waktunya lagi. Sebentar lagi kalian harus apply ke uni-uni yang pengen kalian coba untuk masuk ke sana. Jadi waktunya udah tipis, udah mepet. Benefitsnya apa? Coverage of annual tuition fees for 4 years. Jadi dia langsung cover 4 tahun. Annual living allowance, dikasih living allowance juga. Walaupun mungkin nggak terlalu gede ya, 5.800 per tahun. Nggak terlalu besar, tapi ya lumayan daripada kalian harus bayar sendiri. One of computer allowance. Jadi kalau kalian berhasil dapat scholarship ini, kalian dikasih atau diberikan uang untuk beli komputer. Annual accommodation. Jadi bisa dibilang ini lumayan banget untuk membantu mengurangi biaya yang harus kita keluarkan atau orang tua kalian keluarkan. Nah tentu saja di sini mungkin nggak ditulis ya, tapi mungkin harus lihat bagian ini. Koko coba lihat. Oh nggak ada ya, mungkin belum ada atau bukan di bagian ini. Nah untuk scholarship ini tentu saja ada persyaratannya. Misalnya nilai kalian harus seperti apa, nggak boleh di bawah berapa, nah itu pasti ada. Oke, itu mengenai scholarship. Nah, Koko rasa paling hanya seperti itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa nanti mendekati atau saat tanggal dibukanya pendaftaran SMU, Koko akan bikin satu video lengkap gimana cara mendaftar ke SMU. Jadi kalian bisa ikuti panduan yang akan Koko bikin nantinya. Oke, untuk video kali ini Koko rasa cukup sampai di sini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis komen di komen box di bawah. Jangan lupa untuk like, share, ataupun subscribe video ini ke teman-teman kalian lain yang membutuhkan. Oke, thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Bye-bye.